speednya tuh lebih tinggi gitu katanya kalau kata Coach Chico. Nice info ya Gan gitu ya. Iya, jadi kan teman-teman bisa ada referensi gitu loh. Nah loh. Bahwa kalau pakai emblem assassin tuh mainnya bakal plus di mana, kalau emblem marksman bakal plus di mana seperti itu. Ada plus minusnya semuanya ya. Dan Ada plus minusnya. kita juga bisa melihat plus minus dari drafting yang akan dilakukan oleh kedua tim karena draft BNP kita yang di game kedua akan segera dimulai. Sudah terlihat adanya Joy, Glue, dan Eve yang ditutup oleh Onyx Esports beserta Wan dan Fredrin. Ya, Mereka ini- tahu potensi Fredrin ya. Kita tahu potensi Fredrin dan juga potensi dari Fanny bisa saja diamankan untuk fase game yang pertama. Tapi ingat, Vin beberapa kali pernah melakukan sebuah counter terhadap Fanny dengan menggunakan Kaja dan juga bahkan dengan menggunakan Franco. Sepertinya rencana dari Coach Arcadia dan juga Coach Acil adalah melepaskan Fanny-nya agar bisa dilawan dengan menggunakan beberapa hero yang bisa langsung menangkap di early game. Salah satunya Hilda mungkin yang bisa merusuh atau bahkan dengan Masya yang sempat dibawakan oleh tim Todak juga. Kaja lagi juga oke banget ya Mas. Kaja oke banget bahkan. Makanya, bahkan sekarang kita lihat Kaja nggak masuk ke fase banning ya. Itu dilepaskah? Enggak. Enggak. Oh, Tapi ini kalau misalnya dia menutup ke arah Fredrin ya, kemungkinan besar ini akan ada carry yang akan keluar dari tangan seorang Onyx Esports. Yes. Memilih terhadap Faramis. Farhan terlebih dahulu. Ini wow. mungkin pertanyaannya adalah akan ada metode team fight front to back dari Onyx Esports di awal. Kalau aku malah mikir Kari dan juga satu hero dari EXP Land mungkin Lapu-Lapu itu bisa diamankan terlebih dahulu karena merupakan hero yang bisa melakukan clear wave dengan cepat. Dan kalau misalkan kita ngomongin soal bagaimana kerusuhan di area jungle ketika nanti Kairi akan mengamankan Fanny, berarti kita harus melihat juga bahwa Hilda bisa saja dilakukan pada fase pick awal ini oleh teman-teman dari RRQ Hoshi. Diamankan terlebih dahulu ketimbang nanti Hildanya berada di tangan dari Onyx Esports. Oke, kita bakal lihat dulu ya, bakalkah ada Hilda lagi dan juga Hilda Kari, Kari. Berarti sesuai. ini denial ya, deny pick untuk mungkin nantinya Kairi akan berpikir 2 kali untuk menggunakan Fan. Kalau aku melihatnya dengan Kari dan juga dengan menggunakan Hilda ini sudah melakukan sebuah setup perlahan-lahan untuk menuju kepada Fanny. Jadi kalaupun nanti Fanny-nya tidak diambil oleh teman-teman dari Onyx Esports, RRQ masih bisa bawa Fanny. Benar. Itu poin plusnya di sini. Namun menurutku daripada bawa Fanny, Link akan lebih optimal. Entah kenapa kita masih sering melihat Albert dengan Linknya ini pada fase confident atau kepercayaan diri 100%. Power Bahkan banget. 200% itu power banget sampai sekarang. Walaupun di era tank jungler yang sedang Iya. mulai populer untuk saat ini. Dan sebenarnya kalau misalkan bisa dibilang dari segi power hero, Hayabusa untuk Kairi juga masih obat. Tapi akankah muncul kembali? Kita akan lihat langsung di mana Grok dan juga Beatrix. Mereka nggak mau ketemu sama, tadi Beatrix sebenarnya udah diganti ya Iya. dengan Kari. Jadi mereka tahu potensi Beatrix yang begitu mengerikan setelah kita lihat di game yang Dan pertama. ini dari cewek dia mau farming dua lane sepertinya. Agar nanti bisa ada potensi bahwa Kairinya mungkin bakal farming di area jungle, invasi jungle. Tapi Karinya ini bakal farming kan lama banget untuk di laning phase dan bisa dibilang sangat sulit sekali untuk dia melakukan clear wave dengan cepat. Makanya mungkin pengambilan Beatrix di sini sangat tepat sekali, namun dijawab dengan Valentina. Sehingga untuk beberapa skill seperti wall charge dan juga adanya satu buah count altar bisa di-copy Yap. oleh IMU. Ini bisa opsinya banyak bahkan ya. Opsinya banyak Opsinya banget. banyak banget dan impactful banget pastinya di dalam team fight. Ayo mau pilih yang mana? Mau pilih Immortal gratis? Coba Oji, apa pilih mau yang mana, Ji? pilih Watch Charge? Mau ada CC? Pilih Maipan apa Orange Angel? Waduh pilihannya sulit ya. Pilihan yang sangat sulit. Maipan. sorry. Ini lagi mikirin. Sorry. Iya. Aku sih pasti akan ke arah Faramis. Karena aku melihat di mana di sini mereka udah potensial sekali dengan adanya Hilda, Kari untuk buy dari 3 draft ini ya. Mau nabrak bisa. Karena ini akan pasti nabrak banget. Karena akan pasti nabrak banget dan ini akan menjadi keuntungan besar ketika tim RRQ punya 2 nyawa tambahan untuk seorang Karinya. Build damage terbesar. Walaupun kemarin aku sempat melihat di mana Benny QT ternyata bisa sempat di counter Karinya. Ya kan kemarin di match Black Wish versus Echo. Tapi problemnya di sini adalah yang siapapun yang coba untuk menuju ke arah backline. Kalau kondisi sekarang akan ada seorang Boots dengan atau Keyboy atau dengan Kairi nantinya. Oke. Ini bisa di instant burst oleh dia. Ya, Karena apalagi Sans dengan Faramis ini bakal Benar, impossible to benar. think banget untuk arah backline. benar. Mau nggak mau harus secepat mungkin bermain dengan bagaimana agresif kita di early game. Dan Lolita juga sudah di-ban, jadi beberapa hero dari Keyboy menurutku di-ban di sini. Kalau misalkan mau ditukarkan, menurut aku ban Fanny-nya di sini. Kasih Albert main Link, Keyboy, dia masih bisa bawa Natalia di area roamer. Betul. Kita tahu Natalia sangat counter sekali terhadap Link.
daripada bawa Fanny ya lebih tepatnya ya, daripada melawan Fanny, itu Natalia bagus banget ketika berhadapan dengan Link. Nanti mungkin Karina akan diamankan oleh satu sosok Kairi karena kemarin sempat dibawakan juga Karina dengan item tank yang begitu powerful sekali ketika berhadapan dengan Link nantinya. Ya, waktu itu bawa Karina itu pas berhadapan sama The Valley ya kemarin ya. Iya. Yes, dan kita akan melihat terlebih dahulu Yuzong sebagai salah satu hero yang bisa jump in ke backline. Ditutup sudah oleh Onyx, berarti dari sisi RRQ belum terlihat adanya jungler dan juga XP lane. Ini menarik. Apa? Mereka menutup ke arah Yuzong, Hayabusa, sedangkan 3 pick pertama mereka bukan hero yang terlalu di backliner. Apalagi seorang Beatrix, gak harus terlalu takut dengan adanya seorang apa namanya nih Yuzong. Bisa jadi ya. Ini bisa jadi partial. Bisa jadi partial, Groknya di samping dan ini Paramisnya akan berada di arah roamer. Tapi aku malah berpikir kalau teman-teman dari Onyx bisa bawa Estes di sini. Karena ini dengan adanya Yuzong, apa yang membuat backline-nya mereka takut untuk di dive in asal-asalan oleh sekitar 2 hero yang dimiliki dari tim dari RRQ. Karena kalau Glue atau Joy, oke kita anggap emang dia lagi overpower. Beda lah kasusnya sama seorang Yuzong ini yang notabene-nya untuk di-ban agak cukup mahal. Tapi bentar, ada satu shadow pick sepertinya menuju kepada Fanny ketika sudah ada Terisla dan juga Hilda. Yep. Apakah itu tidak menjadi sebuah resiko yang tinggi yang ingin diamankan oleh Onyx? Melihat untuk sekarang dengan Terisla dan juga Hilda otomatis untuk early aggression-nya bakal benar-benar kejam banget dan Jauhead Fanny akhirnya Jauhead keluar. Yes, dan berarti ini Jauhead harusnya berada di roam atau XP. Keyboy. Dan kita tahu Sans yang biasa menggunakan Faramis untuk Onyx. Iya, Keyboy ini kayaknya harusnya ya. Faramis mid berarti. Faramis mid, Keyboy harusnya sekitar 98% lah ke arah Jauhead. Dan aku mikir kalau misalkan dengan draft seperti ini, ada 2 hero yang paling bagus dipegang sama Albert. Yang pertama Link, yang kedua Benedetta. Kalau aku prefer ke arah Link, kenapa? Kita tahu dengan adanya banyak banget hero CC, ini Benedetta ini bakal benar-benar porak-poranda Profesor. Beda, case-nya bukan pakai Petrify, case-nya nggak pakai Execute. Ya tapi Retribution. Iya, tapi dia pakai Retribution. Cukup problem dan mobilitasnya akan sangat berat. Sedangkan dengan dia nggak mau adu dengan Assassin. Dia lebih main aman. Gua pegel di invasi, gua males buff gua dilempar-lempar Aul. Ada baiknya ya udahlah pakai hero yang ditabrak dari depan dan gua bisa dibilang akan menjadi korban. Nah, ini sekali lagi gue sebut ketika gue kemarin ngecast sama Profesor KP, gue udah bilang beberapa tim-tim kuat di dunia bahkan aku melihat junglernya itu bukan sebagai ujung tombak, tapi pelengkap. Pelengkap bahkan yang initiate ya bahkan ya. Bisa, betul. Benar-benar setuju. Karena buat sekarang udah silih berganti bahwa tank jungler pun bisa dimainkan dan semakin banyak full HP yang kamu miliki tentu ini akan semakin cepat untuk melakukan clear terhadap monster jungle. Makanya itu yang dicari. Tuh ini lihat nih, bukan hanya ngedate sama pacar tapi juga bisa sama saudara dan juga anak. Nah, betul. Abang Ade bonding. Halo. Apa tuh? Oh gua lagi gitu apa caranya. hashtag itu di belakang tuh? Stay cool sekali ya, tapi it's okay. Keren banget, tapi ini dia. Di game yang kedua, Aul, menurut Aul draft yang seperti apa nih? Lebih condong ke arah mana menurut Aul? Nih, 3 hero frontline dari Onyx harusnya bisa lebih sustain. Dan kita bisa lihat nanti harusnya early aggression yang akan dilakukan dengan adanya Grok yang dimiliki oleh dari RRQ. Oke, tapi ini bisa cukup menjadi sebuah masalah untuk tim RRQ. Kita tahu gimana permainan Fanny dari seorang Kairi. Tapi di R2 lane sana ternyata invasi yang dilakukan oleh tim RRQ. Di sandwich dari seorang Calvin Minata. Keyboy is coming, mencoba untuk melakukan defensif, membantu cewek untuk melakukan clear satu wave pertama. Kandangin banget ya, Finn-nya benar-benar agresif banget pasti dengan potensi dari sosok Hilda. Tapi dengan adanya bala bantuan pula yang dilakukan oleh Push. Dan ini Jauhead pertama kali yang muncul di M4. Ya akhirnya setelah beberapa hari kita melihat bagaimana M4 ini berjalan. Dan akhirnya ada satu sosok hero Jauhead yang sudah lama sekali tidak kita lihat. Dan untuk sekarang cukup melawan. Cukup memberikan tekanan di early game agar nantinya tidak ada pergerakan cepat bagi teman-teman RRQ Hoshi untuk melakukan invasi kepada cewek. Yap, dan apalagi dari Smart Missile yang sudah ditambahkan juga ya dari segi damage-nya. Jadi cicilan juga terhadap tubuh dari Finn sudah mulai berasa pastinya. Walaupun ini notabene adalah Keyboy dengan satu MM Avaris
yang pastinya dengan build sustain, build defense, ini damage aja kerasa ya. Ya, Iya, buat sekarang yang penting flickernya bisa cepat untuk digunakan. Dan di satu sisi lainnya yang penting cewek bisa farming. Mungkin itu yang dipikirkan sama Keyboy. Karena untuk sekarang mau bagaimanapun Kairi ini benar-benar coba untuk melakukan sebuah invasi walaupun belum ada target yang bisa ditemukan. Dan bahkan kalau Kairi sekalipun akan coba untuk menabrak seorang Albert, itu akan jadi benturan cukup berbahaya. Dan saat first diambilkan oleh tim RRQ Hoji. First blood by Infinix di arah jungle dari tim Onyx Esports yang bahkan belum merekrut altar membuat seorang Clay berhasil dengan 1 poinnya. Dan ditambah ada yang sadar nggak? Finn bikin Warrior Boots tapi dia pilih Dire Hit. Apakah Finn nanti akan membuat ke arah satu buah Malefic Roar agar nanti bisa menimbulkan damage yang lebih besar? Wow. Kalau aku bilang itu adalah rencana jahat. Rencana jahat, iya benar-benar rencana jahat. Oke, dan ini juga akan menjadi rencana untuk RRQ di mana Turtle slain by UBS Gold berhasil untuk diamankan. Sejauh ini First Blood dan Turtle menjadi sebuah keunggulan pula yang akan diamankan dan item-itemnya belum ada sepatu. Ini masih menjadi template wield untuk sesosok marksman satu sama lain dan Swift Crossbow sudah selesai di tangan Skylar. Iya, dan ditambah teman-teman bisa langsung melihat detailnya bahwa untuk saat ini ada invasi ke arah jungle dan Kairi masih mampu untuk survive dari serangan di early game yang dibawakan oleh RRQ Hoshi. Sehingga untuk saat ini pun kayaknya belum ada pergerakan-pergerakan yang begitu beresiko baik dari Onyx dan juga RRQ. Hanya saja Kairi kehilangan orange buff-nya dan Skylar sebenarnya terancam di sini. Oke, dihindari dengan ada satu buah flicker pula. Dan Steel Cable masih belum bisa menjangkau sesosok Skylar di arah top lane yang 7. Walaupun di sana ada 2 rekannya dari Onyx yang mencoba untuk langsung saja backup. Tapi gak mau terlalu greedy, gak mau terlalu gegabah. Bermain hati-hati dan sekarang ada keramaian. Oke, bakal ada coba tabrak game yang menunjukkan seorang cewek. Bakal coba dipaksa, all in akan coba dilakukan dan bahkan di dive in oleh seorang Albert. Diselamatkan oleh Deden from Bogor. Cewek akan menjadi korban kedua. Deden from Bogor save the day. Berhasil mengcopy pergerakan seorang Sans dan ini dia ketika Profesor tadi nanya di saat draft, Oji pilih yang mana antara Grok atau seorang Paramis. Of course Paramis dengan 3 picknya karena RRQ Hoshi bermain dengan template tabrak gamingnya. Lihat Albert gak kenal takut, Kairi bakal dikasih bakal coba dikumpang begitu saja. Dan nantinya Aul di menit 5 ke atas inilah jawaban atas dire hit seorang Finn. Yes, dan Kairi juga cukup sulit ya dengan adanya pergerakan di mana Purple Buff selalu di-engage. Sekarang rame banget walaupun Woods dengan one charge kali ini dan bahkan cewek berhasil mendapatkan Skylar. Ada satu ejector karena belakang Finn berhasil untuk dihilangkan 2 player dari RRQ menjadi satu kompensasi tapi Albert bahkan cuma untuk kejar dari Kairi, tapi Kairi hadir juga R7 ketinggalan sendirian dan menjadi player ketiga dari RRQ Hoshi yang berhasil untuk dihilangkan. Tapi lihat ceweknya tetap tertinggal oleh seorang Terisla dan ini menjadi sebuah bencana untuk seorang bot laner Onyx Esports. Sedangkan Skylar dia belum dari tumbangin, dia nggak butuh dapat poin kill, dia cuma butuh waktu untuk farming. Dan sedangkan dari tim RRQ Hoshi mereka sudah mengungguli dengan 1200 gold. Permainan yang cukup berbeda dari RRQ adalah mereka tidak membuat seorang Albert menjadi seorang untung utamanya mereka. Iya, tapi ini- mereka membuat seorang Albert menjadi tembok utamanya bahkan. Jujur ini poin kill yang bagus banget menuju kepada seorang cewek karena mau bagaimanapun dia tidak bisa farming 2 lane dan Skylar bahkan bisa dibilang sebuah misplay karena Skylar menghindari satu buah ejector dan Turtle akan mendapatkan satu buah kompensasi tanpa adanya trade di area top lane. Gimana Aul? Wow, itu benar-benar spesial di-create banget ya. Bahkan backup-nya di mana Turtle ternyata bisa diamankan oleh RRQ. Ini benar-benar berbeda banget pastinya. Dan sekarang bahkan Onyx dalam keadaan tertinggal dari segi goldnya 1.700 yang dikumpulkan. Dan bahkan dengan pembawaan dari sesosok Paramis, sejauh ini belum ada team fight compact yang dibawakan oleh Onyx. Ya, benar banget. Dan bahkan Kompleksitinya juga berbeda sih. Kayak di game yang pertama kan kita melihat ada beberapa hero yang emang langsung bisa lockdown. Betul. Buat sekarang tuh skill shotnya terlalu banyak. Ada penalty zone, ada wild charge juga. Jadi mau nggak mau harus diarahkan dan menurutku ya responsif dari para pemain diperlukan sekali untuk di game kali ini. Karena kalau misalkan mereka responnya agak sedikit terlambat atau telat antara Suns atau Clay, bisa dibilang nanti akan terlambat untuk membuka salah satu altarnya dan itu yang akan menjadi malapetaka. Oke, free hit di arah Sultan Skylar. Kali ini benar-benar kaya total. Dapetin turret, platingan, dapatkan invasi jungle dan serang Kairi. Akan coba dihantam oleh para pemain dari tim RRQ Hoshi. Finn mencoba untuk menginvasi, mencoba untuk melakukan zoning out. Dapatkan Albert dengan tepat. Mendapatkan R7. Dibantu dengan bergabung Deden Promo dan membuat seorang Kairi gak bisa bertindak. Karena Fanny tanpa patoba bagaikan aku tanpa kamu tak akan berdaya lemas. Dengkul yang tak bisa bergerak Aul. Tapi ternyata di arah top lane cewek berhasil untuk bertahan pula walaupun
Ada satu pergerakan dari Clay dengan Arcane Shade dan Shadow Strike mengeksekusi cewek di arah top lane. 1 tukar 1, tapi outer turret yang begitu mahal pastinya di arah tengah bakal coba untuk dicicil sedikit demi sedikit oleh teman-teman RRQ. Di atas menit 5, rencana jahatnya telah berhasil. Dire Hit is Dire Hit aktif. yang benar-benar udah aktif sekarang dan akan mengancam tentunya bagaimana pergerakan dari teman-teman tim Onyx Esports. Finn bahkan sudah selesai dengan Blade Armor. Itu bisa dibilang item pertamanya. Jadi cewek benar-benar ditekan sekali agar tidak bisa farming dua lane. Skenario yang tadi di game pertama dibawakan oleh Skylar seperti tidak akan berada di tangan cewek juga. Karena mau bagaimanapun dia jangankan farming dua lane, farming satu lane aja susah banget. Dan bahkan ini ada beberapa hero yang bisa digunakan dengan Dire, tapi lihat di depan sana Skylar akan coba ditumbangkan oleh seorang putri dan tidak terlalu cukup. Kyrie is coming, langsung diketok, gak pakai banyak basa-basi. Dia gak peduli apapun yang terjadi. Jika di depan para pemain tim RRQ memukul mundur. Dan kalau misalnya tidak ada Hilda, ada satu buah Digi juga. Digi Ya, Dire Hit. Ada Digi gendut Dire ya. Hit, Kadita Dire Hit. Selena Dire Selena Hit. Dire Hit. Dan itu adalah hero-hero yang bisa digunakan dengan Dire Hit dan punya rencana jahat di early game. Rencana jahat. Freeze buff purple again dilakukan oleh tim RRQ. Wow. Baxia tidak butuh purple, tapi Baxia akan menginvasi purple yang dimiliki dari seorang Onyx Esports karena Kyrie Akhirnya. terlalu dipeni dengan purple buff yang mereka miliki. Dan lihat dengan 1 detik kembali tim RRQ 4 orangnya udah standby on positional. Yap, bakal coba untuk split push aja dan bahkan Purple Buff tidak akan bisa kembali jatuh untuk Kyrie. Boots, one charge defensif, tidak bisa gitu mempertahankan dan hanya ada satu outer turret yang menjadi kompensasi di arah atas. Dan akhirnya aku melihat ini dari tim Indonesia Yes, loh. betul. Yang melakukan skenario seperti ini. Tabrakan seperti yang akan terjadi lagi. Dan bahkan Clay langsung menggunakan flickernya untuk menyelamatkan seorang Finn. Mundur ke arah belakang. Kyrie gak punya purple buff, lumpuh tak berdaya para pemain tim RRQ. 5.000 gold difference. The Onyx Esports, Kyrie cuma bisa melakukan split push. Itu the best thing yang dia bisa lakukan sekarang. Dan bahkan Kyrie mencoba untuk masuk ke dalam busnya aja. Dia gak berani. Albert mau di instant pick off, mau di cut shot, mau digesek sampai kabelnya rusak jadi nir kabel. Gak bisa. Jadi wireless ya. Iya. Tapi perbedaan 3 level menurut aku ini udah terlalu jauh pula. Apalagi seorang assassin ini adalah hero yang butuh banget advantage di early. Hero Iya. snowball yang gak dapetin snowballingnya, ini bakal susah banget untuk keep up. Bahkan dengan adanya satu buah ejector pula, kali ini udah mau keluar dan bahkan Keyboy terkena adanya satu buah pressure. Bahkan Skylar tukarkan satu, tukar satu, bahkan 2 player karena cewek mendapatkan double kill. Tapi lihat, ditukar dengan adanya triple kill dari Albert. Gila triple kill by Infinix, di dive in asal-asalan, ditabrak gaming, bahkan dengan Skylar ditumbangin, RRQ gak mengendorkan sama sekali tim fight yang dia miliki. Dan bahkan ini agak cukup berbeda ketika RRQ biasanya dengan 3 player terus mereka tidak mau engage di arah core-nya. Tapi dengan untung 5.000 gold, gak ada dilepasin kesempatan nafas sedikit. Iya, yang pertama 5.000 gold, yang kedua adalah karena tank jungler, jadi akan lebih kuat sekali bagi Albert dan makin cepat ketika menimbulkan sebuah efek true damage kepada sosok Lord yang begitu tebal di depan sana. Dan untuk sekarang purple buff yang mungkin akan diamankan oleh Kyrie karena mau bagaimanapun perbandingan dari waktu di area Lord menuju ke area purple buff agak sedikit lama. Tapi nggak masalah, buat Albert yang penting adalah Kyrie tidak bisa memberikan serangan agar nantinya teman-teman dari RRQ bisa fokus untuk langsung melakukan sebuah engage terhadap turret yang begitu mahal. Oke, akhirnya Kyrie bisa mendapatkan purple buff-nya ya. Di menit yang ke-9, walaupun pastinya dengan adanya player ke-6, Lord yang belum in-hand secara muncul, ketika di top lane, masih mencoba untuk mempertahankan satu inner turret, tapi tidak bisa karena lihat damage yang diberikan oleh Skylar. Apalagi dia bawa satu aksi penjagaan yang begitu luar biasa dari Finn. Tidak bisa tersentuh sama sekali. Tidak bisa tersentuh, tapi Lord tidak masuk lane bebas, tidak ada yang bisa mengawal dari tim Onyx Esports. High ground defensif juga mereka mainin. Di game sebelumnya mereka punya Lilia pun saja tidak bisa dibendung, apalagi sekarang tidak ada Lilia. Sans for covering up, bahkan stack yang diberikan Sans juga masih belum cukup. Mungkin nanti ada satu hal, Ace yang bisa diselamatkan oleh tim Onyx Esports adalah gimana caranya Barir dari Boon menutup gameplay RRQ. Wildcats akan keluar bersama dengan pergerakan dari seorang Kyrie. Mungkin itu ace terbaik yang bisa dilakukan oleh tim Onyx Esports, Profesor dan juga Ahol. Yap. Ya, tapi untuk membuat skenario tersebut banyak banget yang perlu dikorbankan. Dan harus lebih berhati-hati ketika kita melihat bahwa ada 7.000 gold differences. Jadi perbedaan goldnya udah terlalu jauh banget dan Albert sekalipun ini sulit untuk di take down. Dia punya anti kuiras, dia bahkan akan menuju kepada Radiant Armor agar tidak bisa dibilang Sansnya memiliki damage yang burst.
Dan kalau misalkan di satu sisi kita melihat juga Grok dari Boots dengan menggunakan satu buah emblem yang cukup resiko di sana. Purple buff-nya miss dan akan ada team fight. Wall shot dikeluarkan dari big line. Masih bersama kalau satu mundur ke arah belakang dan Boots. Di sini dibalikkan kembali keadaannya. Lihat, freedom dari cewek aja. Cuma bisa menghilangkan Cloud Altar. Sedangkan team fight yang terjadi. Sans pun udah ngebuka dengan sebuah Cloud Altar yang dia miliki. Dan tetap harus kehilangan Buntesnya. Yes, dan Kairi pun mau masuk banyak banget pertimbangan, apalagi dengan energi yang boros pastinya, tidak ada purple buff kembali. Dan seperti dari RRQ juga mereka bermain sangat-sangat disiplin, mereka nggak terlalu memaksakan kehendak dan melihat 40 detik lagi Lord yang kedua. Sesaat lagi bakal muncul. Oke, official Mercedes partner M4 by King bisa kalian dapatkan di booth di tenis outdoor sana. Ada. Jangan sampai ketinggalan karena ingat ini eksklusif hanya selama M4 hour. Spesial ya? Spesial. Ya, dan pastinya kalian bisa visit booth-nya seperti apa yang Ranger Mas bilang. Dan sekarang Hunter Strike sudah dikantongin oleh Kairi. Hunter Strike. Lebih memilih ke arah damage atau defense kalau Owl sendiri ketika Fanny-nya berada di dalam kondisi seperti ini? Butuh damage sih. Butuh damage ya, walaupun defense Stun juga. ya? Apalagi kalaupun defense juga dari segi atribut yang sudah dimiliki oleh teman-teman RRQ dengan 9.000 gold kumpul, gak cukup. Gak cukup sama sekali. Malah menurutku yang tidak boleh dilakukan oleh Onyx adalah jangan memunculkan Sans-nya dalam team fight. Agar klien tidak bisa mengambil satu buah Cloud Altar sehingga nanti RRQ tidak memiliki Cloud Altar dalam team fight. Berarti pre-match, pre-fight-nya ya? Iya, Bukan- pre-fight-nya. Bukan pas fight ya? Iya. Berarti pre-fight sampai fight itu terjadi, tidak ada seorang Sasabi Sans terdeteksi. Mundur ke arah belakang, R7 versus everybody! In the top kali ini mencoba untuk bertahan, tapi flicker yang diberikan untuk mundur ke arah belakang. Tandanya, darah bottom lane nanti Owl, team fight-nya tidak dibuka R7. Yang harus sudah diperhatikan Onyx, akan ada satu buah claim yang bisa membuka ini. Mungkin dari Onyx yang bakal diandalkan untuk bisa clear cepet ya cewek. Ini satu-satunya yang bisa nge-spray down dengan Ibirus pastinya. Dan sekarang Kairi mencoba untuk menunggu terlebih dahulu di arah bawah. Tapi nampaknya dipaksa untuk recall. Mengingat tidak ada energi kalau kesergap ini bakal jadi bahaya banget. Dengan skill cable yang sekarang sudah dimainkan. Dan ini dia, semua penetrate yang sudah digunakan pula oleh cewek. Clear wave yang begitu cepat. Itu benar-benar instan banget respon yang dilakukan sama RRQ. Sekalipun hanya melihat Kairi loh di depannya. Dan untuk sekarang Clay masih belum mendapatkan satu buah IMU-nya. Benar-benar dalam posisi yang tidak bisa disentuh. Dan itu bagus sekali, tapi lihat Kairi terperangkap! Hilang instant pick up! Dan saya berani ke depan mencoba untuk melakukan satu mau watch out for covering up. Saat akhirnya berhasil datang dan dibalaskan kembali. Arakiosi mau memanfaatkan diri, mendapatkan poin di game yang kedua. Ini tidak ada yang namanya dikasih kendor sama sekali untuk team fight. Front to back gaming is real di game yang kedua. 14 menit game berlangsung, hampir 12.000 network yang bisa didapatkan oleh RRQ. Dan kita lihat juga Onyx yang hanya bisa bertahan dengan adanya satu lagi outer bisa diajukan dari top lane. Tapi lihat penalty zone berhasil untuk bisa mengenai 2 orang sekali. Tapi lihat 3 player dari Onyx berhasil dihilangkan double kill from Skyland. Dan 4 lagi tersisa dari cewek sendiri dan tak bisa defense karena base-nya akan menjadi milik RRQ Hoshi. RRQ Hoshi take